Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi fakta terungkap dari kasus suap KPU. Hal ini terungkap dari terdakwa Saiful Bahri bahwa ternyata Komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan penyalur uang suap di KPU. Kader PDIP Saiful Bahri menyebut anggota KPU Wahyu Setiawan yang didapuk menjadi penyalur uang suap kepada para anggota KPU lainnya. Distribusi uang suap itu belum terlaksana ketika KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020 yang lalu. Kata Saiful Bahri, terakhir dia bertanya kepada Pak Wahyu lewat Bu Tio. Jawabannya pun belum sempat didistribusikan kepada semua komisioner. Hal itu ia katakan saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Kamis 30 April. Melalui video konferensi, terdakwa penyuap 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan itu menjelaskan, suap itu untuk membuat calon legislatif PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu. Harun Masiku pun saat ini masih berstatus sebagai tersangka dan juga masih menjadi buron. Sesuai dengan surat dakwaan jaksa KPK, Wahyu Setiawan ternyata meminta duit 1 miliar rupiah untuk mengurus penerapan dari Harun Masiku ini di KPU. Komunikasi dan penyerangan uang kepada Wahyu dilakukan lewat perantara Agustiani Tio Fridalina alias Tio, yang juga merupakan kader PDIP sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Tio ini dekat dengan Wahyu. Saiful Bahri juga mengatakan Tio menjelaskan alasan Wahyu Setiawan belum mendistribusikan uang kepada para koleganya di KPU. Kata Tio, pada saat itu sedang banyak hari libur, jadi uang belum sempat diberikan kepada komisioner lainnya. Soal dugaan Wahyu tidak bermain secara sendiri juga diungkapkan oleh pakar hukum. Salah satunya adalah pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Asmi Syaputra. Ia menengarai keterlibatan komisioner KPU lain dalam kasus suap yang mencokok Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pasalnya, pintu masuk dugaannya melalui produk keputusan komisioner KPU itu secara kolegial. Jika benar dan sudah final, dirapat plenokan dan dinyatakan nama Reski Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena meninggal dunia. Lalu kenapa komisioner masih mau berani untuk mengubah hasil dari rapat pleno KPU dan mau diakali serta dijanjikan pada Harun Masiku? Ini masalah utamanya, artinya keputusan di KPU ini masih bisa ditawar ataupun berubah. Begitu kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia di Jakarta. Asmi juga menegaskan bahwa keputusan KPU tak bisa diputuskan sendiri. Keputusan itu mestinya bersifat kolektif kolegial. Harus rapat dengan 5 komisioner dan minimal disetujui dengan 4 komisioner. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai, apalagi yang ditujukan pada individual, otomatis PAW jatuh pada nama caleg suara terbanyak berikutnya. Secara prosedur dan mekanisme demikian. Jadi final serta konkret. Tentunya karena sudah tahu demikian, Wahyu Setiawan sebagai komisioner ini tidak bisa bermain sendirian. Begitu sindirnya. Oleh karena itu, Asmi membaca potensi keikutsertaan komisioner lain dan ada tekanan yang luar biasa dari eksternal KPU. Karena ia tak mungkin dapat mengubah keputusan dalam rapat pleno itu sendiri. Harus ada peran serta persetujuan komisioner lainnya. Karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial, apalagi sampai detik akhir, 1 hari sebelum OTT, komisioner KPU tetap pada keputusan plenonya, bukan tunduk pada judicial review dari MA. Sebelumnya, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, mendorong KPK untuk memeriksa seluruh komisioner KPU dalam kasus yang menjerat Wahyu Setiawan. Menurutnya, kode siap mainkan yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan ini bisa menjadi indikasi adanya keterlibatan komisioner KPU lainnya. Saya kira ini memang menjadi satu hal yang penting
merupakan momentum betul bagi KPK untuk membongkar internal KPU sendiri. Apakah Wahyu itu bisa main sendiri? Kalau kalimat dia mainkan, berarti dia kan ada teman lain. Nggak mungkin bermain sendirian, berarti ada partnernya. Begitu tambahnya. Daya tentang kode siap mainkan. Ternyata kode lain pun juga terungkap dari Sekjen PDIP. Jaksa KPK mencecar terdakwa Saiful Bahri, penyuap anggota KPU Wahyu Setiawan mengenai pembicaraannya dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Pembicaraan atau komunikasi Saiful Bahri dengan Hasto Kristianto yang ditanyakan oleh jaksa antara lain yaitu lewat pesan WhatsApp, yaitu "Oke sip". Terdakwa memahami "Oke sip" ini apa maknanya. Kata jaksa KPK Takdir Suhan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Kamis 30 April. Dalam sidang sebelumnya terungkap bahwa Hasto ini mengirim pesan "Oke sip" kepada Saiful Bahri pada 23 Desember 2019 yang lalu. Kala itu, Hasto Kristianto mengirim pesan sebagai sebuah respon atas laporan Saiful Bahri yang sudah mendapatkan duit 850 juta rupiah dari Harun Masiku. KPK pun mendakwa Saiful bersama dengan Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ini dilantik menjadi anggota DPR untuk menggantikan Reski Aprilia. Duit sebanyak 850 juta rupiah itu juga disita KPK dan merupakan bagian dari uang suap itu. Dalam keterangannya, terdakwa Saiful Bahri menjelaskan Hasto Kristianto bisa menjawab "Oke sip" setiap mendapat pesan darinya. Dan itu merupakan kebiasaan Pak Sekjen, biasanya hanya "Oke sip". Tapi ya hanya "Oke sip" saja. Maksudnya, beliau paham dengan informasi yang terdakwa berikan itu. Begitu tanya jaksa Takdir. Saya nggak tahu pemahaman beliau, tapi apapun saya WhatsApp dijawab "Oke sip". Tapi belum tentu di follow up. Begitu kata Saiful. Dalam sidang sebelumnya, Hasto Kristianto mengatakan tak ingat persis mengenai pesan "Oke sip" yang dia kirim ke Saiful Bahri. Hasto mengatakan menegur Saiful begitu tahu bahwa yang itu meminta duit operasional pengurusan di KPU ke Harun Masiku. Setelah teguran itu, dirinya bersikap pasif tiap mendapat pesan dari Saiful Bahri dengan menjawab "Oke sip". Artinya, saya membaca tidak memberikan atensi pada hal itu. Begitu kata Hasto Kristianto dalam sidang yang diadakan 16 April 2020. Wah, terungkap Harun Masiku ternyata tak punya uang untuk suap komisioner KPU. Lalu, uangnya dari mana? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh masyarakat sipil anti korupsi atau MAGI melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Kamis 13 Februari kemarin. MAGI menggugat KPK yang belum juga menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu PAW anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga mantan caleg PDIP Harun Masiku. Dalam persidangan pada hari itu terungkap Harun tak mempunyai banyak uang. Hal ini terungkap MAGI dari bukti print dari foto screenshot komunikasi WhatsApp antara Harun Masiku dengan temannya bernama Budi. Dalam percakapan tersebut, Harun meminta Budi membelikannya tiket pesawat. Atas bukti tersebut menunjukkan Harun Masiku adalah sosok biasa dari sisi keuangan, dikarenakan untuk sekadar kebutuhan tiket pesawat, meminta kepada temannya sehingga sangat muskil apabila Harun Masiku mampu menyediakan uang suap senilai 900 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Kata koordinator MAGI, Boyamin Saiman dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta pada hari Kamis 13 Februari. Selain bukti percakapan WhatsApp yang disampaikan MAGI kepada Hakim Tunggal Ratmoho itu, Boyamin juga mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Budi, teman Harun Masiku yang tercantum dalam tangkapan layar WhatsApp tersebut. Kepada MAGI, Budi membeberkan, Harun Masiku sehari-hari berprofesi sebagai pengacara. Namun Harun jarang bersidang. Terakhir, Harun Masiku menangani klien perusahaan milik orang asing. Namun Harun Masiku tidak bisa membantu kasus hukum perusahaan tersebut, sehingga Harun Masiku tidak dibayar oleh perusahaan milik orang asing tersebut.
kata Boyamin Saiman. Atas kondisi itu, Harun Masiku tidak berduit selama 6 bulan terakhir, sehingga sangat diragukan untuk memiliki uang yang dipakai menyuap Wahyu Setiawan. Dengan demikian, Maki meyakini uang suap dengan total 900 juta rupiah itu berasal dari pihak lain. Hal ini sebagaimana pokok permohonan pra-peradilan Maki yang mengatakan ada pihak lain yang telah membiayai uang suap kepentingan Harun Masiku. Untuk itu, KPK harus segera menetapkan tersangka baru orang yang diduga membiayai uang suap antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Tegas Boyamin Saiman.